Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hanifa Labibah Salsabila dengan NIM 212407. Di sini saya akan memaparkan mengenai hukum-hukum perkembangan dalam psikologi pendidikan guna memenuhi tugas UTS Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Selamat menyaksikan. Pertama, apa sih hukum perkembangan itu? Hukum perkembangan pada dasarnya merupakan proses evolusi yang terjadi secara umum pada setiap anak. Namun, setiap individu mungkin menunjukkan perbedaan akibat faktor bawaan, pengalaman lingkungan, serta faktor lainnya seperti sosial dan ekonomi. Sepanjang hidupnya, manusia sebagai individu akan mengalami perkembangan yang bertahap dan berkesinambungan yang dimana kemampuan dan kemajuan terus meningkat secara perlahan dari waktu ke waktu. Ada satu hal yang perlu diketahui bahwa hukum perkembangan ini sangat beragam jenisnya. Salah satu contohnya adalah hukum kesatuan organis yang menjelaskan keterkaitan serta kesatuan antara bagian-bagian dalam perkembangan tersebut. Menurut hukum ini, anak merupakan sebuah kesatuan organis yang utuh, bukan sekadar kumpulan bagian-bagian yang berdiri sendiri. Setiap bagian saling terkait dan memberikan pengaruh satu sama lain secara menyeluruh. Misalnya, kemampuan mengingat tidak berkembang secara terpisah, melainkan saling berhubungan dan tidak bisa tumbuh secara optimal tanpa adanya keterkaitan yang baik serta dukungan dari pengamatan dan perhatian. Hukum perkembangan ini memiliki berbagai jenis. Yang pertama, ada hukum masa peka. Kemudian ada hukum rekapitulasi. Yang ketiga, ada hukum masa menentang. Dan yang terakhir ada hukum penjelajahan dan penemuan. Dari macam-macam hukum peka tadi, yang pertama, hukum masa peka. Apa sih hukum masa peka itu? Masa peka ialah masa ketika fungsi-fungsi jiwa menonjolkan diri keluar dan peka akan pengaruh rangsangan yang datang. Hukum masa peka ini diperkenalkan oleh Maria Montessori, seorang pendidik berkebangsaan Italia, yang menurutnya masa peka adalah periode pertumbuhan di mana fungsi-fungsi jiwa sangat rentan terhadap pengaruh dan mudah dikembangkan. Menurut Maria Montessori juga, anak usia 3-6 tahun adalah anak yang sedang berada dalam periode sensitif atau masa peka ini. Periode di mana suatu fungsi tertentu perlu dirangsang, diarahkan sehingga tidak terhambat perkembangannya atau disebut golden age. Yang kedua, hukum rekapitulasi. Hukum ini berasal dari teori rekapitulasi atau recapitulation theory yang berisi doktrin yang mengatakan bahwa proses perkembangan individu manusia adalah sebuah mikrokosmik atau dunia kehidupan kecil yang mencerminkan evolusi kehidupan jenis makhluk hidup dari tingkat yang paling sederhana ke tingkat yang paling kompleks. Ernst Haeckel, seorang pakar biologi, memperkenalkan konsep hukum biogenetis yang menyatakan bahwa perkembangan individu atau ontogenes merupakan cerminan dari sejarah evolusi suatu bangsa atau spesies dengan nama lain phylogenes. Mereka membagi kehidupan anak dalam beberapa masa sebagai berikut. Yang pertama, masa memburu dan menyamun. Periode ini terjadi ketika anak memasuki usia sekitar 8 tahun. Yang kedua, masa menggembala. Periode ini biasanya terjadi saat anak mencapai usia sekitar 10 tahun. Salah satu cirinya adalah ketertarikan dalam merawat hewan peliharaan. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Tahap ini biasanya dimulai terjadi saat anak berusia kurang lebih 12 tahun. Yang keempat, masa berdagang. Masa ini dialami ketika anak berusia sekitar 14 tahun. Pada periode ini, anak kerap menunjukkan minat bermain dengan cara berpura-pura menjadi penjual dan pembeli. Yang kelima, masa industri. Tahap ini mulai muncul ketika anak berusia 15 tahun ke atas. Di periode ini, anak menunjukkan antusiasme dan kesenangan dalam melakukan aktivitas yang melibatkan keterampilan tangan seperti membuat kerajinan. Yang ketiga, hukum masa menentang.
Hukum masa menentang atau yang sering disebut hukum True-Salter adalah prinsip dalam psikologi perkembangan yang menyatakan bahwa perkembangan anak tidak selalu mulus dan teratur, tetapi melalui periode-periode di mana anak menunjukkan sikap menentang atau pemberontakan, terutama saat memasuki usia remaja. Masa ini merupakan tahap alami di mana individu mulai mengembangkan kemandirian dan identitas diri dengan cara menentang otoritas dan pendapat orang lain, termasuk orang tua, yang seringkali membawa perubahan positif bagi dirinya di kemudian hari. Yang terakhir, implikasi hukum-hukum perkembangan terhadap pendidikan. Yang pertama, ada implikasi perkembangan biologis dan perseptual atau fisik. Perkembangan biologis atau fisik meliputi berbagai perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, otot, sistem saraf, tulang, hormon, dan organ-organ lainnya. Selain itu, kemampuan fisik seperti penglihatan dan kekuatan otot juga mengalami perubahan. Oleh karenanya, diperlukan metode pembelajaran yang bersifat dinamis dan interaktif yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan fisiknya. Yang kedua, implikasi perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual sangat terkait dengan kapasitas otak manusia, namun hanya sekitar 8% dari kapasitas otak tersebut yang tampak sebagai pikiran sadar. Dari hal ini, kita bisa memahami bahwa potensi otak yang berhubungan dengan perkembangan intelektual sebenarnya hanya sebagian kecil, yakni 8%. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik secara maksimal. Proses ini melibatkan perubahan dalam kemampuan berpikir, pola pikir, kecakapan berbahasa, serta cara individu menyerap pengetahuan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, implikasi perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif dalam interaksi sosial. Agar pembelajaran dapat berlangsung efektif dan hasil pendidikan dapat optimal, dibutuhkan bahasa yang komunikatif supaya peserta didik dapat berpartisipasi aktif dan produktif. Walaupun kemampuan setiap anak di sekolah berbeda-beda, memberikan lingkungan yang mendukung perkembangan bahasa sejak dini sangatlah penting. Yang keempat, implikasi perkembangan sosial. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang sejak lahir sudah tergabung dalam kelompok kecil bernama keluarga. Pada usia dini, anak hanya memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan orang tua. Namun, seiring berjalannya waktu, hak tersebut berkembang menjadi kewajiban pula. Pengaruh sosial ini merupakan faktor eksternal yang berasal dari orang lain, termasuk dalam hal pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai pengaruh yang sengaja diberikan oleh berbagai tokoh dari beragam golongan seperti orang tua, kakek, nenek, paman, serta guru. Yang kelima, implikasi perkembangan emosional. Emosi adalah keadaan dalam diri seseorang yang disertai sensasi perasaan yang bisa ringan sampai intens. Dalam konteks pembelajaran, emosi mempengaruhi perilaku individu sebagai berikut. Yang pertama, semangat belajar dapat bertambah jika mengalami kegembiraan atau sebaliknya melemah saat kecewa dengan hasil belajar. Yang kedua, konsentrasi belajar terganggu ketika seseorang mengalami tekanan emosional. Yang ketiga, hubungan sosial bisa terganggu oleh rasa cemburu atau iri hati yang dialami. Yang keempat, suasana emosional masa kecil akan membentuk sikap di masa yang akan datang. Emosi juga mempengaruhi cara belajar anak, yaitu mempersiapkan tubuh untuk melakukan tindakan tertentu. Kemudian, jika reaksi emosional terus diulang, hal tersebut akan menjadi kebiasaan. Emosi dapat berfungsi sebagai bentuk komunikasi, dan pengalaman emosional yang dialami individu saat masa kecil akan membentuk sikapnya di masa depan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.